saya harus memberikan apresiasi kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, karena satu-satunya kepala daerah yang berani tegas memberikan sanksi keras kepada kepala sekolah atau guru yang melakukan pemaksaan jilbab. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin saya bahagia sekali. Tanggal 4 Agustus 2022 saya mendengar kabar bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10, secara tegas, keras sudah menonaktifkan kepala sekolah dan 2 guru kalau tidak salah di SMA 1 Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Nah, ini terkait dengan pemaksaan pemakaian jilbab kepada salah satu orang murid dari SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, sehingga menyebabkan murid yang bersangkutan stres dan trauma. Nah, kalau kita melihat tulisan curhat dari sang ibu dari siswa tersebut, miris sekali. Meskipun ibu itu mengaku berjilbab dan anaknya juga muslim, tapi ibu yang bersangkutan sangat menghormati pilihan anaknya untuk memakai jilbab atau tidak. Nah, yang dilakukan oleh guru-guru di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul ini bukan himbauan tapi pemaksaan. Ini membuat siswi yang bersangkutan stres dan trauma dan bahkan sempat mengunci di dalam kamar mandi sekolah. Nah, ulah guru yang melakukan pemaksaan jilbab ini jelas melanggar peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek, bahwa siapapun, pihak sekolah, guru, kepala sekolah atau siapapun dilarang memaksakan muridnya untuk menggunakan identitas keagamaan tertentu dalam pakaian seragamnya. Kalau yang bersangkutan sukarela menggunakan jilbab, tidak ada masalah, sah-sah saja. Tapi kalau dipaksa, ini pasti secara psikologis akan merusak kejiwaan dari siswa yang bersangkutan. Nah, ketegasan seorang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini sangat kita rindukan. Jogja ini menjadi barometer. Beberapa bulan yang lalu Sri Sultan juga sudah menerapkan setiap jam 10 pagi di semua instansi pemerintah, swasta, bahkan pasar, jam 10 pagi diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan semua warga wajib bersikap sempurna dan mengikuti lagu Indonesia Raya. Ini luar biasa. Ini adalah cara jitu dari seorang kepala daerah dalam menangkal intoleransi dan radikalisme yang marak di Indonesia. Pertanyaan saya adalah, kenapa kepala daerah yang lain tidak berani seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini? Kemarin ada pemaksaan pakaian muslim di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Wali Kota Jakarta Barat mingkem saja, apalagi gubernurnya. Tidak berani, mental tempe, atau memang gubernurnya atau kepala daerahnya memang model-modelnya adalah kelompok-kelompok intoleran dan radikalisme ini. Mungkin. Sama dulu juga tahun 2017 pemaksaan jilbab, bahkan
siswa non-muslim dipaksa pakai jilbab di Banyuwangi. Saya tidak mendengar Gubernur Jawa Timur waktu itu maupun kepala daerah yang bersangkutan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun gurunya. Tidak ada. Di Padang, Sumatera Barat, SMKN 2 Padang memaksakan siswinya untuk berjilbab, bahkan bagi siswi non-muslim. Gubernurnya memberikan sanksi tidak? Tidak. Wali kotanya apalagi. Bahkan tokoh-tokoh di sana justru malah mendukung dari ulah kepala sekolah ini. Nah, sikap tegas dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini harusnya menjadi inspirasi keberanian dari kepala daerah untuk melindungi situasi keberagaman di Indonesia. Ini yang kita rindukan. Sangat jarang kepala daerah atau pemimpin negeri ini yang berani bersikap tegas seperti Sri Sultan. Semuanya pragmatis, takut didemo, takut kehilangan pendukung kali. Sehingga tidak berani melakukan sanksi tegas, sehingga upaya pemaksaan jilbab ini di sekolah negeri ini merajalela di mana-mana karena tidak ada sanksi. Nah, saya yakin dengan langkah tegas dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini, guru-guru atau kepala sekolah yang bermindset intoleran dan anti keberagaman dan anti NKRI, anti kebinekaan, sudah pasti dia berpikir sejuta kali. Karena larangan mengajar kepada kepala sekolah maupun guru dengan dicopot kepala sekolahnya, ini tidak berhenti di situ. Sultan pun sudah menurunkan timnya untuk investigasi secara serius ada apa yang terjadi untuk menentukan sanksi berikutnya. Nah, kepala daerah yang lain atau pemimpin negeri yang lain berani nggak seperti Sri Sultan? Kalau tidak ada keberanian seperti Gubernur Daerah Istimewa Jogja, rusak kebinekaan kita. Sekolah negeri sudah layaknya madrasah aja. Sekali lagi saya tidak anti berjilbab, tapi saya mendukung keberagaman. Hak berbusana itu adalah hak individu. Hak berseragam sudah ada aturannya. Jangan diimprovisasi yang berbau pemaksaan dengan berbasis identitas keagamaan. Ini tidak benar. Bahkan yang non-muslim dipaksa berjilbab. Ini sudah intolerannya, sudah levelnya sudah akut, sudah tidak masuk akal. Sahabat Indonesia, saya harus katakan bahwa situasi intoleransi dan radikalisme di Indonesia ini masif bergerak terus merajalela di seluruh wilayah. Dan gerakan mereka terus berkembang dan tidak dihentikan karena apa? Karena kepala daerahnya mandul, impoten, melempem. Alternatifnya dua. Kalau tidak, dia itu adalah takut di demo. Yang kedua, mungkin juga kepala daerahnya memang bagian dari mereka. Bagian yang sangat intoleran. Nah, ini yang paling nyata di DKI Jakarta baru-baru ini. Kita tidak melihat sanksi apapun kepada kepala sekolah, kepada gurunya, atau mungkin dinonaktifkan. Tidak. Wali Kota Jakarta Barat mingkem, Gubernur DKI Jakarta cicing baik, alias meneng baik, alias tutup mulut, cari aman, cari selamat.
Nah, tipikal pemimpin atau kepala daerah atau mungkin pemimpin negeri yang cari selamat, cari aman atau safety player, ini merusak kebinekaan Indonesia. Dan ini bukan jiwa Pancasilais. Mereka tidak mempunyai jiwa patriotik NKRI. Jadi sahabat Indonesia, kenapa ini saya sawarakan dalam opini Rudi? Karena saya merasa bahwa saya harus memberikan apresiasi kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, karena satu-satunya kepala daerah yang berani tegas memberikan sanksi keras kepada kepala sekolah atau guru yang melakukan pemaksaan jilbab. Yang kedua, saya minta ini menjadi inspirasi bagi kepala daerah yang lain untuk bersikap serupa kalau terjadi hal yang sama. Sahabat Indonesia, terakhir ini saya sampaikan bahwa marilah kita tetap beragama secara bijak, tapi di sisi lain kita harus mengakui bahwa kita ini adalah warga Indonesia yang tunduk dan patuh dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Jangan itu dilupakan. Jadilah Islam 100%, jadilah Katolik atau Kristen 100%, jadilah Hindu atau Buddha 100%, jadilah Konghucu 100%, tapi tetap menjadi Indonesia 100%. Itu yang ingin saya mau. Khususnya di entitas pendidikan, jangan ada lagi pemaksaan-pemaksaan. Biarkanlah tunas muda Indonesia bertumbuh, bergerak sesuai dengan zamannya tanpa ada pemaksaan berjilbab. Kalau mereka mau berjilbab silakan, tidak pun tidak ada masalah. Karena sekali lagi saya katakan, pakaianmu bukan penanda keimananmu. Keimanan seseorang itu bukan dari pakaian, tapi dari lisan, pikiran, dan tindakan. Itu yang paling penting. Bagaimana dia bertakwa kepada Tuhan, sekaligus dia membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Itu ketakwaan seseorang. Bukan karena pakaiannya ditutup berukut atau bahkan sebaliknya terbuka. Tidak. Sekali lagi saya katakan bahwa penanda keimanan seseorang, indikatornya jelas. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdasarkan lisan yang baik, tindakan yang baik, dan pikiran yang baik. Itu iman yang baik, bukan karena pakaiannya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi, penghormatan, dan terima kasih kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang telah menjaga keberagaman Indonesia, yang telah berani bersikap tegas untuk membendung laju intoleransi dan radikalisme di Yogyakarta. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi keberanian dari kepala daerah di tempat lain. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam keberagaman. Saya Rudi Eskamber.